Selamat pagi, Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu, baik ya? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, tolong dukung doa saya. Akhirnya saya minta dukung doa Bapak Ibu. Rabu besok saya ujian terbuka doktoral. Yang kelima, ada 6 ujian Bapak Ibu. Ya, yang keenam terakhir nanti Juni. Tapi simpel. Ya, saya bisa sampai di tahap ini semua karena anugerah Tuhan. Dalam segala kesibukan dan hal yang lain, saya harus bertanggung jawab ya kepada sponsor yang memberikan saya beasiswa untuk sekolah. Bahkan saya berusaha untuk capai yang maksimal Bapak Ibu. Ya, beberapa hari ya ada air mata, ada suka duka yang saya alami, tapi saya yakin Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan langsung menyampaikan firman Tuhan dengan tema bulanan kita, hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam ketaatan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengira sebuah peraturan adalah sesuatu yang menyulitkan. Peraturan bagi banyak orang yang suka kebebasan adalah sebuah yang memberatkan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak suka dengar firman pada saat firman itu mengajari hidupnya. Padahal kita itu ditata oleh firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, hidup kita akan sembarangan, hidup kita akan sembrono. Jadi firman atau perintah atau peraturan, boleh dibantu klik, atau ketetapan, pedoman atau jalan Tuhan, bukanlah untuk membatasi hidup kita, namun untuk membimbing kehidupan kita. Kalau gak ada firman, siapa yang membimbing kita? Hati nurani kita, teknologi, media sosial, perasaan kita. Siapa yang membimbing kita? Hanya firman Tuhan yang mampu menolong dan membimbing hidup kita. Jangan dipandang sebagai firman ini membatasi. Jangan dipandang firman Tuhan ini sebagai hal yang memberatkan. Karena firman Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan firman supaya hidup kita teratur, sama-sama katakan teratur. Ya, step by step. Sabtu kemarin terakhir Imamat pasal 27. Betul Bapak Ibu? Saatnya kita akan memasuki bulan atau pembacaan tentang bilangan. Semuanya tentang angka Bapak Ibu. Tapi tetap berbicara tentang firman Tuhan, kita harus sama-sama mengerti dan memahami bahwa manusia itu harus dibimbing. Semua, baik pendeta maupun bukan pendeta, harus dibimbing oleh firman Tuhan. Dan firman ini adalah jalan kehidupan supaya kita hidup dalam relasi kepada Allah dengan benar. Kalau nggak ada firman, kita akan ngawur. Berhubungan kita dengan Tuhan itu akan sembrono. Bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya menyembah Tuhan, bukan hanya saat diibadah saja, tapi dalam kehidupan kita terus connect, terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan bukan hanya pada saat hari Minggu saja, tapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu dengar khotbah Kamis kemarin, saya sedikit karena telat ya, saya sudah datang gereja, ada WA, saya harus kembali ke rumah untuk mengumpulkan tugas, saya balik lagi telat. Kalau Bapak Ibu dengar secara keseluruhan firman Tuhan hari Kamis, di pendalaman Alkitab kita, bahwa Tuhan itu memberikan kita hari yang baru, dan setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Bapak Ibu tidak bisa nabung doa. Tuhan, aku kan kemarin sudah doa, masa hari ini harus doa. Tuhan, kan kemarin saya sudah baca firman, masa hari ini harus baca firman. Bapak Ibu, hari itu berganti dan setiap hari adalah baru. Makanya kita perlu terhubung dengan Tuhan setiap hari. Jangan berpikir, enggak, aku sudah ikut konferensi doa. Saya sudah ikut doa puasa 40 hari 40 malam.
maka ini bisa menjadi tabungan saya untuk nggak berdoa selama 7 hari ke depan. Tidak ada hubungan. Setiap hari itu adalah berkat Tuhan. Dan putusnya hari itu jam 23.59 atau jam 24.00. 00.01 wajib bagi kita, kalau masih tidur ya nggak apa-apa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau terbangun. Harus berdoa. Doa itu setiap hari. Karena Tuhan memberikan hari yang baru, kasih-Nya yang baru setiap hari. Kalau Bapak, Ibu, dan saya memandang doa sebagai beban, sebagai hal yang memberatkan, maka ini adalah iman yang kurang. Kita harus lengkap memahami tentang relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu bosen doa Tuhan setiap hari. Loh, Tuhan lo gak pernah bosen memberkati kehidupan kita setiap hari. Selalu baru, makanya penting bagi kita, anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam iman, di dalam hubungan dengan Tuhan. Nggak ada investasi doa itu nggak ada. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari dan kita harus selalu berdoa setiap hari, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena firman, perintah, peraturan, ketetapan, pedoman atau jalan yang Allah berikan kepada kita membuat hidup kita hidup dalam ketaatan yang bukan hanya sekedar menjalankan perintah, namun hal ini adalah sebuah perjalanan dalam kasih dan perlindungan Allah yang sempurna. Kita ini hidup dalam perlindungan Allah secara sempurna. Makanya selalu dalam doa saya selalu berkata bahwa terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Buat kasih-Mu yang sempurna. Dan dari iman ini kita beroleh ketaatan. Dan dari taat ini kita bukan hanya sekedar siap dan siap Pak, bukan. Kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu sepanjang hidup kita ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari melatih hidup kita untuk setiap hari berdoa. Melatih hidup kita untuk setiap hari membaca firman dan merenungkan firman. Karena barang siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Artinya, orang yang mengabaikan, meremehkan, menolak, tidak mengindahkan firman atau kehendak Tuhan akan menuai hasil daripada pemberontakan itu. Jadi saat Bapak, Ibu, dan saya meremehkan firman, siapapun yang menyampaikan Anda remehkan, satu kali nanti kita akan menerima yang namanya hasil daripada pemberontakan. Meremehkan firman, tidak mengindahkan firman, bahkan menolak firman Tuhan, itu akan dinilai sebagai apa? Pemberontakan. Iman kita kepada Tuhan secara gak langsung. Jangan dikira memberontak itu hanya berkata, aku wis gak Tuhan-Tuhanan hari ini. Aku tidak mau ke gereja-gerejaan hari ini. Tapi saat hati kita, pikiran kita sudah mulai menolak firman Tuhan, sudah mulai tidak mengindahkan firman Tuhan, sudah mulai mengabaikan firman, meremehkan firman, jangan salah, apapun yang kita lakukan akan menuai hasil. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, teens mulai beberapa hari yang lalu sudah saya kasih tiap hari renungan, betul nggak ya? Saya mikir kenapa saya harus ke teens, kalau CM Pro sudah ada di grup umum, teens harus saya kasih tiap hari ayat firman Tuhan. Saya berharap mereka membacanya. Nanti minggu ini saya mulai 5 renungan, nah 5 waktu kan Bapak Ibu, kan udah janji minggu ini ya. Kalau doa yang malam Bapak Ibu saya lagi sibuk-sibuknya minta ampun saya ini. Saya nggak bisa tenang karena hati dan pikiran saya ini wah dikejar-kejar kayak orang apa ya. Kayak maling gitu loh Bapak Ibu. Nggak selesai-selesai rasanya.
Nah, saya mulai nata lagi pelan-pelan hidup saya. Tapi firman Tuhan harus saya siapkan terus setiap hari sebagai pedoman untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Firman itu apa, Pak? Siapa yang meremehkan firman? Firman itu adalah wahyu Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu berkata tentang firman, nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, artinya Bapak Ibu nggak pernah baca atau membuka Alkitab. Handphone kita sudah ada Alkitabnya, betul ya? Jarang sekarang bawa Alkitab buku. Ya, tapi itu harus digunakan sebagai pedoman kita. Kita bawa firman kemana-mana, bukan berarti itu tanda kita orang Kristen. Kita bawa firman kemana-mana, dimanapun kita berada, kita bisa membacanya. Kita bisa merenungkannya. Kalau Bapak Ibu bingung mulai dari mana, ada ayatnya yang sudah dibagikan. Nanti kalau ada yang mau masuk grup silakan. Nanti Pak Yono sudah ngomong ya, saya masukkan grup khusus untuk membaca firman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan mungkin meremehkan hari-hari yang lalu. Halah, ayatnya mek siji. Halah, pasalnya cuma satu, kebanyakan ayat. Jangan diremehkan firman itu. Karena firman itu membentuk hidup kita dan mengarahkan hidup kita. Itu firman yang ada di Alkitab. Firman yang kedua dari ayat ini dikatakan dafar, yaitu perkataan atau ucapan, perintah, atau pesan yang seringkali mengacu pada perintah atau ajaran Allah. Jadi setiap yang diucapkan yang mengandung Alkitab itu adalah firman Allah. Saya tulis kecil di sini, saya bacakan ya. Jika pendeta atau pemimpin rohani menyampaikan firman berdasarkan apa? Alkitab dan orang meremehkannya, maka mereka sama dengan meremehkan firman Tuhan. Namun, jika yang disampaikan adalah pendapat pribadi, pengalaman pribadi, tanpa dasar Alkitab, itu bukan firman, itu pidato. Ada banyak orang keliru. Saya mau menyampaikan firman di gereja sana, di persekutuan sana, di tempat apa, tapi curhat. Yang diomong pengalaman, bukan firman. Firman adalah Alkitab, adalah suara Tuhan yang harus kita kumandangkan kepada telinga-telinga kita. Amin Bapak Ibu. Saya tuh heran kenapa orang-orang suka dengar pendeta yang selalu cerita tentang pengalaman hidupnya yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Saya habis dari neraka. Saya turun naik surga. Gak ada di Alkitab dasarnya itu. Tapi dipercaya. Tapi Alkitab yang tertulis dengan benar tidak dipercaya. Tidak mau dibaca. Orang sukanya diceritain, didongengin. Ini kelemahan kita. Apalagi literasi di Indonesia ini sangat kurang. Seneng denger, tapi gak seneng baca. Ayat yang saya bagikan harus dibaca. Minimal kita baca firman terus. Ini membentuk pola kita sebagai anak Tuhan supaya hidupnya teratur. Amin. Mulai di wilayah, Bapak Ibu kan beberapa orang ngefans sama pendeta. Saya katakan jangan ngefans sama pendeta. Pendeta itu manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kelemahan, termasuk saya. Bapak Ibu jangan dengar dan percaya kata-kata saya yang bukan berasal dan berdasar dari firman Tuhan. Karena ada banyak orang menyebut dirinya menyampaikan firman, tapi yang disampaikan hanyalah pengalaman. Yang dia sampaikan hanya kepintaran. Yang dia sampaikan adalah pendapat pribadi. Herannya banyak fansnya Bapak Ibu. Seneng. Tapi yang dengar firman benar-benar dari Alkitabiah mulai ngantuk. Kenapa orang di gereja ngantuk? Begadang Pak? Enggak. Kebanyakan gula Pak? Ya bisa itu sih. Karena dia bosen. Loh,
Dengar firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab, bosen. Tapi kalau dengar firman Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan mujizat, berkat, gak turu-turu Bapak Ibu. Melek terus, amin, amin. Hidupnya didasarkan pada pendapat dan pengalaman orang. Bukan berdasarkan dasar Alkitabiah yang benar. Kita harus belajar untuk menghargai firman Tuhan. Bukan pribadi saya, tapi firman. Kalau saya dihina enggak apa-apa, tapi jangan menghina firman Tuhan. Yang setuju katakan ya. Saya bisa salah dalam mengungkapkan penyampaian ini, tapi firman Tuhan Alkitab tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Makanya para pengkhotbah yang di sini jangan lagi mengungkapkan tentang pengalaman. Dasarkan pada firman Tuhan. Karena pengalaman bukanlah mendukung Alkitab. Alkitab itu sudah berdiri sendiri. Dia adalah kekuatan daripada Tuhan untuk membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Apalagi pendapat pribadi, aduh tambah ngacau. Sekarang waktunya kita memilah-milah. Ke depan Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang baik. Kalau Tuhan sudah tanamkan sesuatu, saya akan connect dengan beberapa orang yang selama ini saya cuma tahu mereka di atas. Selama ini saya tahu mereka di YouTube. Ada kemungkinan besar akan connect. Kenapa? Karena sudah waktunya firman Tuhan yang benar Alkitabiah diungkapkan. Bukan saya yang ngomong. Saya ini gak bisa ngomong Bapak Ibu, saya isinan kalau di media sosial itu ya. Ya saya akan menggunakan orang-orang yang punya struktur, yang punya pondasi kuat dalam teologi. Untuk sama-sama kita menggempur, merombak iman anak-anak Tuhan yang sukanya mendengar firman tapi bukan berdasarkan kebenaran Alkitab, tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Ini kita harus sama-sama belajar untuk taat kepada firman bukan kepada manusia. Siapa taat kepada perintah akan menerima apa? Balasan. Orang yang menunjukkan respon hormat dan tunduk kepada otoritas ilahi pada firman Tuhan akan mendapat apa Bapak Ibu? Upah. Banyak orang berpikir upah itu berkat jasmani. No. Berkat rohani. Kemis kemarin Viko berkata apa? Kalau kita hanya mengejar duniawi, kita hanya mengejar harta, apa bedanya itu sama dengan orang fasik? Masih ingat di Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa Bapak Ibu? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebelum ayat itu, beberapa ayat Yesus mengungkapkan tentang kebutuhan, tentang keinginan. Yesus ngomong bahwa semua tentang kebutuhan itu baru ada ayat itu setelahnya muncul. Artinya apa? Bangsa-bangsa di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya berkutat dengan pekerjaan, dengan keperluan, dengan uang. Padahal apa? Alkitab menyatakan, kalau engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang dicari bangsa-bangsa, engkau tidak perlu cari karena semua akan ditambahkan kepadamu. Dengan sikap hati yang benar. Loh, ikut Yesus itu enak Bapak Ibu. Asal taat, dia sudah cover semuanya. Ikut Tuhan itu enak, tinggal kita menurunkan standar kita yang terlalu tinggi ini. Turunkan standarnya, mulai taat kepada Tuhan. Karena pelayanan bukanlah sebuah fenomena ketaatan. Orang berpikir saya melayani, termasuk saya orang taat, belum tentu. Banyak pelayan Tuhan yang nggak taat. Ada guru besarnya di situ, namanya Lucifer, Bapak Ibu. Betul ya? Dia pelayan Tuhan, dia malaikat, tapi dia nggak taat. Pelayanan ini bukan bentuk ketaatan Anda, tapi pelayanan ini mengubahkan hidup Anda untuk terus menaruh hidup di bawah ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan lupa, siapa yang taat kepada perintah akan menerima upah rohani. Upah rohani yang pertama apa? Damai sejahtera. Sama-sama katakan 2, 3. Damai sejahtera. Hati orang yang taat kepada firman Tuhan seringkali merasakan apa Bapak Ibu? Ketenangan batin dan kedamaian yang tidak tergantung dari situasi luar.
Saya tuh merasakan loh, makin ke sini saya makin merasakan intervensi Allah dalam hidup saya. Saya makin melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Di saat saya lemah, kekuatan Tuhan sempurna atas saya. Dan tiap hari saya menaruh hidup saya lemah, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya hanya pasrahkan diri kepada Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan setiap kali saya pasrahkan diri kepada Tuhan, hidup saya taruh di bawah kaki Tuhan, maka penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan itu sempurna atas saya. Situasi kondisi memang luar biasa. Ya, saya mengambil sebuah kesalahan kemarin. Kesalahannya adalah jadi panitia. Tiap bulan rapat, saya ngomong sama istri saya, penyesalan saya salah satunya jadi panitia. Sehingga disertasi saya ini kepontal-pontal di belakang Bapak Ibu. Waduh, enggak karu-karuan. Pulang dari Bali, saya pulang lebih awal, kita reschedule pesawat. Wah, kepontal-pontal rasanya. Saya jujur, saya menitikkan air mata. Tapi saat saya berkata, Tuhan, tolong. Tuhan tenangkan hati saya. Tuhan tolong, saya mau mengerjakan dengan baik. Tuhan benar-benar menolong. Saya pikir, ini hal yang baik. Kita akan menerima hal yang tidak baik dari luar, situasi kondisi yang bisa mempengaruhi kita, tapi jangan lupakan, tetapkan hati bahwa hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kita taat kepada firman. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang korupsi gak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang selingkuh tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bukan hanya menyembah Tuhan tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak taat akan firman Tuhan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tapi kalau orang itu menaruh diri di bawah kaki Tuhan dan belajar taat kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Situasi luar boleh bam bim bum bombardir kita. Tapi orang yang taat perintah Tuhan, orang yang dengar suara Tuhan, dituntun hatinya, dituntun pikirannya, dituntun perasaannya oleh Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan damai sejahtera. Tidak percaya, coba Bapak Ibu. Saya sudah mencobanya dan terbukti. Setiap firman Tuhan itu perkataan Allah yang hidup, yang harus kita hidupi dan kita percayai. Ya, yang kedua, upah rohani itu adalah kedekatan dengan Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3, kedekatan dengan Tuhan. Seseorang yang taat kepada Tuhan, hubungannya akan semakin dalam. Ia akan lebih peka terhadap suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Situasi kondisi sangat tidak menentu. Masih hujan Mei, betul ya? Istri saya masih ingat. Ada banyak guru di sini. Zaman dulu kalau musim hujan itu bulan berapa sampai bulan berapa ya? Oktober sampai Maret, April, betul ya? Ini sekarang bulan apa Bapak Ibu? Masih hujan kan? Situasi kondisi ekonomi gak menentu, alam juga tidak menentu. Tapi orang yang taat firman, hidupnya penuh damai sejahtera dan dia akan makin dalam hubungannya dengan Tuhan. Makin peka terhadap suara dan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang kita butuhkan, ada banyak hal yang perlu kita dapatkan supaya memenuhi kebutuhan itu. Tapi ingatlah, Allah yang kita percaya akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Taat saja sama firman, dekat dengan Tuhan. Hari baru bangun pagi, baca firman, berdoa. Ya, bukan beban, baca firman bukan beban, doa juga bukan beban. Makin hari, makin tua kita, makin kita dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan di sini, anggap saya di sini Bapak Ibu. Kita di sini. Ya. Bertambah umur, happy birthday, happy birthday. Ya. Kita makin dekat dengan Tuhan, mati maksudnya. Kita juga secara rohani juga makin dekat dengan Dia. Happy birthday to you, tutup mata di sana udah.
jadi satu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita harus dilatih. Sedikit ya, saya keluarkan dari sini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan hembusan nafasnya. Pada saat manusia diciptakan, itu dalam bentuk tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna. Manusia berkomunikasi dengan Tuhan hanya dengan roh. Kenapa Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Karena tubuh, jiwa, dan rohnya sempurna. Tapi pada saat mereka mengambil keputusan untuk tidak taat, jatuh dalam dosa. Ingat, ada ayat berkata, berdoalah dalam roh, sebab Allah itu roh. Saya kemarin ngikuti prayer, ya, workshop prayer, saya baru ngeh. Saya bagikan sedikit sini. Dan kita harus sama-sama tahu bahwa kita harus berdoa di dalam roh. Pak, gimana caranya berdoa dalam roh? Kenapa kok kita berdoa dalam roh? Karena kita hubungannya dengan Allah satu-satunya melalui roh. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh. Tapi kita akan menggunakan tubuh dan jiwa. Nah, ini masalahnya nih. Ini masalahnya. Ya, roh memang penurut tapi tubuh itu lemah. Ini masalahnya. Tahu kita kelemahan kita, jangan kita malah menyerah di situ. Tuhan, saya lemah secara tubuh tapi roh saya kuat. Minta pimpinan Tuhan supaya roh kita dikuatkan dan kita dekat dengan Tuhan. Berdoa dengan roh dan kebenaran artinya kita mulai belajar memfokuskan hidup kita. Saat kita berdoa bukan hanya mulut kita saja yang terucap, tapi pikiran, mulut, dan hati kita jadi satu kepada Tuhan. Itu butuh yang namanya konsentrasi penuh. Yang doa pagi, belum cuci muka, belum cuci mulut, atau habis cuci muka, cuci mulut, gak ngapa-ngapain langsung doa pagi. Langsung penyembahan bisa connect gak kira-kira? Ya, pikiran kemana-mana, ngantuk, betul ya? Haleluya. Pernah kayak gitu? Tapi kan kita berusaha terus untuk masuk dalam doa. Betul Bapak Ibu? Terus. Itu artinya kita melatih tubuh dan jiwa kita supaya satu hubungan dengan roh yang dimana Tuhan bersekutu dengan roh kita. Roh ini penurut tapi daging lemah. Lah kita membawa tubuh dan jiwa kita yang dasarnya ini dipenuhi dosa, bawa seret. Kenapa harus doa? Kenapa saya harus berhubungan? Karena kita diberikan Tuhan berkat setiap hari. Bersyukur dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus makin dekat dengan Sang Pencipta kita. Kita makin harus berhubungan dengan Tuhan. Roh kita itu kuat. Tapi karena tubuh ini lemah, makanya setiap hari kita harus melatih. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu berguna untuk hari ini maupun di kehidupan yang akan datang. Seberapa kita sering melatih roh kita untuk berdoa dan dekat dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga pada saat kita beribadah seperti ini, maka roh-roh yang kuat ini, yang di rumah berdoa, di pekerjaan berdoa, disatukan dalam gereja berdoa, nama Tuhan dipermuliakan. Ini luar biasa loh. Kalau kita tekun, kita teratur dalam hidup kita. Upah rohani yang ketiga adalah karakter Kristus, sama-sama katakan 2, 3. Semakin orang itu menaruh diri untuk taat kepada Tuhan, maka buah roh yang ada dalam dirinya akan semakin menjadi apa? Matang. Kasih. Dia memahami tentang kasih Allah dan dia akan mempraktekkan kasihnya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Orang yang tidak meremehkan firman, dia akan menerima balasannya, yaitu upah rohani. Percayalah bahwa segala keperluan kita Tuhan sudah sediakan. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Segala keperluan saya Tuhan sudah sediakan. Loh,
Kalau sudah ada penjamin dalam hidup kita, tugas kita apa? Tiap hari. Bangun pagi ya bersyukur. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru kepada saya, kepada kami semua, karena Engkau baik. Amin Bapak Ibu. Karakter kita harus terus diubahkan. Dengan kita taat kepada firman, tidak meremehkan firman. Karena orang yang ngantuk saat mendengar firman, artinya orang itu sudah tidak menghargai karena menganggap firman itu membosankan. Makanya Bapak Ibu perlu yang namanya, kalau perlu gereja ini nggak pakai kursi, semuanya berdiri. Kenapa kasir harus berdiri, nggak ada kursinya? Kasir tahu kasir? Kasir dan iman, oh bukan, itu Kasim ya. Kasih dan iman. Kasir tahu ya? Kenapa kasir nggak ada kursinya Bapak Ibu? Tahu jawabannya? Karena kalau dia duduk, konsentrasinya menurun dan mulai ngantuk. Karena masalahnya uang. Makanya kasir-kasir berdiri. Indomaret ada yang, apa Pak? Ambil longgo. Oke, tambah lagi Pak. Semua berdiri. 8 jam kerja ya 8 jam berdiri. Kenapa harus dilatih berdiri? Supaya konsentrasi. Jarang orang berdiri ngantuk itu Bapak Ibu, apalagi denger. Kalau harus duduk AC ini, apa melorot Bapak Ibu? Waduh. Saya berdoa mau ganti kursi yang lebih bagus, tapi saya pikir-pikir, kursi ini kempuan, turun nih nanti. Kasih kursi kayu, pulang rumah, bokong kuloro kabeh Pak. Repot kan ini. Tegak duduknya, karena Anda berusaha konsentrasi, ini firman Tuhan. Kalau saya dengar tidak meremehkan firman Tuhan, upah rohani sudah ada dalam diri saya. Membentuk karakter kita makin dekat dengan Tuhan, dan ada damai sejahtera. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, kita baca sama-sama, 2, 3. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan menuruti firman Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah dirupakan dalam kita taat juga kepada firman Tuhan. Karena firman yang kita baca membentuk hidup kita minggu lalu supaya teratur rohani. Ya. Orang itu harus teratur rohaninya. Makannya juga teratur. Saya sama istri ini punya mimpi kurus. Tapi kalau makan telah sedikit pusing Bapak Ibu. Itu repot itu. Kami berdoa ini, Tuhan jalan mana yang harus kami pilih. Satu sisi kepingin kurus, tapi kalau makannya telat, pusing. Tapi berusaha akhirnya makan teratur. Kalau nggak teratur ada aja masalah. Memang saya rasakan, makin bertambahnya umur, makan telat sedikit masuk angin Bapak Ibu. Aduh, bisa ya kayak gini ya. Lemon, ya ngerti saya bilang gitu. Segala sesuatu yang teratur akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita teratur dengan firman, kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, hidup kita teratur, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Karena ketaatan kepada firman, ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya bentuk penghormatan saja, tapi itu juga bukti daripada kasih yang sejati. Kenapa saya taat? Kenapa saya mulai suka firman Tuhan? Karena itu saya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, para suami, sering gak dilarang oleh istri? Sering. Saya sampai juluki istri saya VOC. Apa-apa dilarang, dijajah, betul Pak Agus. Apa-apa dilarang. Woi ojo, awas, VOC. Biar gitu. Salah satu yang dilarang sama dia adalah minuman Coca-Cola,
Spirit, terus Pride. Saya berusaha taat. Kalau saya ngelanggar, ada akibatnya. Dia nggak tahu saya ngelanggarnya, tapi dia tahu akibatnya. Gak enak awakku yo. Mari ngombe apa, Mang? Teh. Loh, kamu lagi minum teh gak pernah sakit. Apa, Mang? Sprite. Ketahuan. Karena saya mengasihi istri saya, saat dia memberikan perintah, saya akan berusaha untuk taat. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Itu adalah bentuk kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Jadi gimana caranya kita taat kepada seseorang itu, kita membuktikan kasih kita kepada seseorang itu, ya dibuktikan dalam ketaatan. Bukan hanya saya menghormati istri saya, tapi itu sebuah penyataan kasih. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, aku cinta Yesus, ya apa lagunya udah lama sekali ya. Ya lagu-lagu cinta Yesus itu loh. Tapi kita nggak pernah taat. Malaikat ngomongnya apa? Bohong. Kamu ngomong tentang cinta pada Tuhan, kamu nyanyi tentang cinta kepada Tuhan, tapi kamu nggak pernah taat sama Dia, sama dengan apa? Bohong. Kasih yang taat itu mendatangkan keintiman ilahi, di mana Allah tidak hanya menyertai, tetapi berdiam dalam hidup kita. Amin. Di dalam kita ada Allah. Pak, saya nggak bisa doa. Kok bisa nggak bisa doa? Mau di dalam diri kita ada Allah, ajak ngomong. Kita doa, bangun hidup kita, bangun iman rohani kita. Jangan hanya bangun tubuh jasmani, tapi juga bangun tubuh rohani kita. Di dalam hidup kita ada Allah yang bergerak. Satu sisi Dia menyertai, tapi satu sisi Dia tinggal di dalam kita. Dan saat kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita akan terus berusaha untuk taat kepada Tuhan, karena kita menyatakan kasih itu kepada Tuhan bukan hanya lewat perkataan, tetapi melalui tindakan yang nyata. Ini gak usah pintar-pintaran ilmu teologi. Ini adalah sebuah ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau dalam hidup ini bukan melayani, tapi taat kepada Dia. Karena dengan orang taat, dia bisa melayani Tuhan. Dengan orang taat, dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bukan cinta pekerjaan Tuhan, saya cinta Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan saya ikut cintai. Kalau Bapak Ibu cinta pekerjaan Tuhan, satu kali nanti akan, apa namanya ini ya, cegek, apa bahasa Indonesia cegek itu ya? Apa? Kecewa. Melayani kemana-mana, diutus siap, suruh ini siap. Pelayanan kemanapun Bapak Gembala perintahkan, saya siap. Karena saya mencintai pekerjaan Tuhan. Belum tentu orang yang mencintai pekerjaan Tuhan itu mencintai Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai pekerjaan Tuhan. Peduli gereja, peduli pelayanan yang lain, peduli orang sekitar. Itu karena bentuk kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, dan kita nyatakan dalam tindakan itu. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Kok tugas mana sih aku? Pegel aku. Hidup ini cuma ada dua pilihannya. Hamba Tuhan apa hamba uang. Tinggal pilih saja. Saya memilih melayani Tuhan sampai seumur hidup saya. Dan Bapak Ibu pun gitu. Kemarin, tadi malam saya ke gereja besar Bapak Ibu, Surabaya. Yang Aser itu yang bagian salaman Bapak Ibu. Saya nggak nyangka. Orang-orang kaya yang punya perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu. Masa begitu banyak semuanya yang punya perusahaan. Saya ingat ini Jakarta. Ada satu pendeta saat kami datang workshop. Dia berkata, itu yang vale. Yang vale itu yang apa namanya? Parkir mobil Bapak Ibu.
itu bos perusahaan. Yang diparkirkan karyawannya dia. Sampai karyawannya keluar dari mobil, loh Pak Bos, hari ini saya melayani Anda. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya doakan yang vale kemarin punya perusahaan semua. Pusing-pusing jadi pengusaha. Betul Pak Agus ya? Ngeluh-ngeluh hati pengusaha Bapak Ibu. Tapi ingat kalau kita melakukan firman Tuhan ada damai sejahtera. Saya itu sungkan Bapak Ibu. Disalami wong soge-soge. Shalom. Aduh. Dilayani orang-orang kaya. Loh, kekayaan itu di dunia. Tapi di dalam Tuhan semuanya sama. Amin. Orang yang sama hatinya melayani Tuhan, artinya dia mengasihi Tuhan loh. Luar biasa. Makin diberkati, makin merendahkan hati. Makin diberkati, makin tunduk kepada firman Tuhan. Makin diberkati, makin menaruh diri untuk melayani Tuhan. Ojo ndang. Ya, pesawat itu enggak selamanya di atas. Betul ya? Lebih banyak di mana? Di atas atau di bawah pesawat itu Bapak Ibu? Di bawah. Siapa bilang pesawat lebih sering di atas? Ya lek pas kerja tok didukur Bapak Ibu. Weh gak kerja di disor Bapak Ibu dia. Jangan ndang. Lihat hidup kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Lewat apa? Banyak hal. Saya pun ngetes diri saya. Firman Tuhan kan ngomong segala sesuatu harus diuji apakah benar. Saya juga menaruh hidup saya. Nanti saya akan ungkapkan Bapak Ibu, kenapa saya seperti itu. Yang terakhir, ketaatan kepada firman, pemain musik bisa masuk. Bukan beban. Tapi ketaatan kepada firman adalah pintu menuju persekutuan yang dalam dan berkat yang kekal. Ketika kita menaruh hormat dan kasih kepada firman Tuhan, kita sedang membuka ruang hati kita dan hidup kita supaya Allah itu hadir. Yang kedua, bekerja. Jangan hanya hadir saja, tapi biarkan Allah itu apa? Bekerja. Jangan seperti para murid yang naruh Yesus di bumbungan kapal saja. Yesus ada di kapal, tapi Yesus gak ngapa-ngapain. Duduk aja Tuhan, tidur aja kalau gitu. Kita membuka hidup kita, Allah hadir, dia bekerja dan menyatakan kasihnya secara nyata dalam hidup kita lewat upah rohani yang dia berikan kepada kita. Ada damai sejahtera, ada karakter yang bahkan ada kedekatan dengan Tuhan. Makin hari hidup kita, makin diselaraskan dengan firman. Saya tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memiliki angan-angan, kerinduan, cita-cita, kebutuhan. Ingat, cari dulu kerajaan Tuhan. Bangun pagi, jangan tergesa-gesa, pegang kompor, pegang apapun, taruh hidup kepada Tuhan. Pak anakku gak mangan, tenang aja. Kalau enggak beli sego tabokan. Saya sama istri sebelah itu ada sego tabokan. Hari ini makan sego tabokan Bapak Ibu. Sego bungkus ya Bapak Ibu. Saya enggak pernah khawatir akan kelaparan. Jika istri saya enggak masak, ada melijo yang jual Bapak Ibu. Pasti makan kita. Tapi jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan. Perusahaan kita, toko kita, warung kita dijagai oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Jangan khawatir. Situasi kondisi gak menentu. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan khawatir. Kalau engkau mencari Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak pernah saya perkirakan, kita tidak pernah perkirakan, akan Tuhan berikan kepada kita. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Enak sekali hidup dalam pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam hidup yang taat kepada firman. Enak sekali. Saya melihat ke depan, jika Bapak Ibu dan saya terus taat dan melakukan firman Tuhan, lihat. Hidup Bapak Ibu akan terus diberkati Tuhan. Damai sejahtera akan ada. Pak, kanan kiri goyang, tenang.
Allah yang memiliki segalanya ada dalam hidupmu. Ada dalam hidupmu. Tenang. Dan saat kita tahu Tuhan memberikan ketenangan, bagian kita melakukan, mendengar, dan taat firman. Saya undang Bapak Ibu untuk mendengar firman lagi di YouTube. Ini kan ada yang mainan handphone, ada yang tola-tole, ada yang angop. Tapi kalau si ngupil kok tenang aja ya. Kalau saya kan mata saya kan dari kanan kiri dari tadi. Dengerin lagi YouTube. Kalau Anda nggak bisa denger hari ini, dengerin di YouTube juga. Di Komsel nanti akan saya kasih lagi. Komsel itu mengupas kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya sudah ingatkan kepada gembala Komsel, dikupas kembali, jangan bikin tren baru. Wong tren yang sudah saya kasih, firman yang saya kasih belum selesai kok malah bikin lagi. Jangan, taat dulu. Firman ini disampaikan, ulangi lagi. Makanya jemaat yang bertumbuh, kalau dia ikut Komsel, makin hari dia akan bertumbuh dalam Tuhan. Salah satu jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan, kalau disuruh kesaksian, pasti saksi. Siapa gilirannya saksi? Nah, nanti saya sudah setting lagi, saya akan hadir di Komsel-Komsel Anda, saya akan pimpin lagi dan saya akan tunjuk orang yang akan menyaksikan. Orang yang gak pernah menyaksikan, saya sudah tahu Bapak Ibu, dari Komsel-Komsel yang orangnya pendiam Bapak Ibu. Nah, biasanya orang yang pendiam kalau disuruh ngomong, malah omongannya akeh. Artinya apa? Dia tuh bisa menyatakan kasih Tuhan, tapi selama ini dindem tok, ya gitu ya. Mulai lagi. Firman Tuhan juga harus diperkatakan, didengar lagi di telinga kita, dikatakan oleh mulut kita. Kita harus sama-sama terus supaya hidup kita dituntun oleh kebenaran Tuhan. Dan saya berharap firman ini memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.